Kalau kita ngomongin sampah, sebagian orang akan berpikir bau, jijik, jorok, nggak mau nanganin, nggak mau nyentuh ya, karena banyak orang yang alergi dengan sampah gitu. Cuman sampai akhirnya banyak berpikir, jarang anak muda sekarang tersentuh hatinya untuk mengembalikan sampah ke tempatnya. Tapi jangan sedih, jangan khawatir. Sebagian orang juga banyak yang sekarang sudah mulai aware dengan lingkungan. Bahkan nih ada yang bilang dengan mengelola sampah ada perasaan menyenangkan yang dirasakan. Yang hari ini juga hadir Bli Gede Ganesha. Ya, wah. Jadi Bli Gede Ganesha ini adalah founder dari Bank Sampah Kenang Panji. Ya, dan juga termasuk pegiat sosial dan juga pegiat lingkungan ya, lebih tepatnya. Ya, dan bahkan sekarang kalau teman-teman lihat di sosial media bahkan Instagram, Bli Ganesha ini termasuk orang yang aktif ya. Ya, aktif memberikan informasi untuk pengelolaan lingkungan. Bisa dibilang influencer nggak sih? Mungkin bisa ya. Bisa. Masuk kategori walaupun tidak secara rutin memberikan informasi ya. Lebih khusus ke lingkungan ya? Ya, tentang khusus lingkungan. Kemarin juga aku pernah lihat di postingan Bli Ganesha, kalau begitu menyenangkan ya ngelola sampah. Itu alasannya kenapa? Ya, tentu ya kalau bagi saya sendiri ya, mengelola sampah itu cukup menyenangkan. Karena kita dapat dua hal dari mengelola sampah. Yang pertama, kita bisa menjaga lingkungan kita bersih. Yang kedua, ternyata ada potensi ekonomi dari sampahnya. Dari situ ya, nilai ekonominya ada. Jadi ternyata hampir semua sampah yang kita buang itu memiliki nilai ekonomi, dan kalau bisa kita kelola menyenangkan sekali ya. Kenapa jadi, enggak? Lingkungan kita bersih, dapat uang juga. Tapi di sini kenapa anak muda zaman sekarang memang ada ya ke arah situ, concern ke situ, peduli lingkungan segala macam. Kalau dari Bli Ganesha kenapa gitu? Concernnya ke sini. Dapat apa sih Bli Ganesha gitu? Jadi kenapa concern ya ngelola lingkungan? Memang karena saya sendiri terdampak ya akibat dari banyaknya sampah yang dibuang ke sungai. Kalau dulu saya biasa mandi di sungai, sekarang udah nggak bisa lagi mandi di sungai. Artinya kita merasakan dampak langsung, dan kita nggak bisa berharap orang lain untuk menyelesaikan. Jadi memang harus kita sendiri yang berusaha untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Jadi itu awal mula kenapa kita concern dengan lingkungan. Paling nggak biar jauh dari kebanjiran. Iya, ya betul. Sih? Itu tuh kemarin Singaraja sempat ya? Sempat ya, kalau di daerah Panji tempat tinggal ya. Jadi dari 2015, 2016, 2017 hampir ketika hujan yang cukup besar itu pasti ada banjir. Banjir walaupun gitu. memang tidak menghasilkan korban jiwa yang gini ya, tapi memang kalau kita banjir tetap kita susah dan repot juga ya. Iya, agak ini gimana ya? Apa aktivitasnya juga kan terganggu. Iya, gitu. betul sekali. Fenomena anak muda sekarang yang katanya orang-orang yang memang aktif sosial media, terus share mereka lagi ngikutin aksi sosial, aksi lingkungan segala macam. Banyak orang yang bilang konten doang, cuman pencitraan doang untuk diri sendiri, juga lingkungan, juga komunitasnya. Nah kalau menurut Bli Ganesha melihat itu gimana? Ini memang jadi problem ya di dunia sekarang ini ya, banyak bermunculan influencer-influencer baru yang mengangkat isu-isu sosial, terutama lingkungan. Jadi terakhir untuk mengangkat dirinya, memperkenalkan dirinya. Tetapi kalau memang unsurnya adalah bagaimana benar-benar konsisten mengelola lingkungan, tidak hanya lewat media sosial tapi media nyatanya juga, tentu ini sangat bagus ya. Dan kita berharap juga influencer ini kan mereka bisa memberikan informasi yang cukup banyak tentang pentingnya mengelola lingkungan. Tetapi kita juga berharap influencer ini bukan hanya sekedar di media sosial, tapi bagaimana mereka secara real bisa hadir di dunia nyata, mengajak orang untuk menjaga lingkungannya. Tapi nggak semua ya, nggak semua influencer kayak gitu. Iya. Sebagian orang aja. Kendalanya seperti itu ya, ternyata banyak influencer hanya memanfaatkan media sosial untuk diri mereka sendiri ya, tapi tidak berdampak pada lingkungannya. Nah itu dia. Cuman kalau kita bahas yang namanya lingkungan dan beberapa sampah-sampah yang terlihat sana di lingkungan gitu ya, ini sebenarnya kalau Bli Ganesha lihat gimana kondisi lingkungan di kawasan Buleleng lah? Sebenarnya ada secara umum permasalahan sampah di Buleleng ya. Jadi memang kita lihat ada sedikit perubahan pengelolaan. Jadi dulunya kita biasa melihat tong-tong sampah besar di pinggir-pinggir jalan, sekarang sudah berkurang. Artinya ada pola penanganan yang baru dilakukan oleh pemerintah kita. Tetapi sayangnya muara dari masalah sampah ini semuanya ke bawah di TPA. Jadi standarnya bahwa masalah sampah sebenarnya yang ada di TPH itu hanya residu. Sedangkan sampah lainnya, organik dan non-organiknya bisa dikelola dari sumbernya. Tetapi sampai saat ini memang kita lihat semuanya sampah yang dari desa-desa, dari masyarakat, muara akhirnya adalah TPA. Dan bahkan sekarang juga beberapa muara airnya adalah laut-laut kita ya. Iya. Jadi kita lihat sendiri bagaimana laut-laut kita sudah banyak sekali tercemar sampah. Gitu. Akhirnya terbentuklah suatu sistem yang baru, dan pastinya ini menjadi sistem yang Bli Ganesha juga percayai, juga lakukan sehari-hari gitu. Betul. Bank sampah itu ya. Ya, jadi memang
permasalahan kita adalah bagaimana sih mengelola sampah yang baik dan benar ini ya. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan banyak sekali peraturan, tetapi kadang prosesnya tidak berjalan dengan baik. Dan yang terpenting sebenarnya dalam pengelolaan sampah inilah kesadaran masyarakat untuk mau memilah dari rumahnya. Dan ketika kita melakukan proses pemilahan, sebenarnya masalah sampah sudah selesai. Karena hampir semua sampah yang kita hasilkan di rumah itu memiliki manfaat ya, dan nilainya sendiri dan ada nilai ekonominya bahkan. Jadi kalau kita bisa mendorong kesadaran masyarakat untuk mau memilah sampahnya di rumah, kita bisa menyelesaikan hampir 50% masalah sampah. Dan ini yang perlu kita gerakkan ya. Jadi kalau saya pikir bahwa lawan kita ini sebenarnya bukan hanya volume sampahnya yang banyak, tapi bagaimana kita bisa mendorong rasa sadarnya masyarakat untuk mau memilah sampah dari rumah tangga. Jadi itu ya, kayak kalau orang-orang berpikir paling susah mengontrol diri sendiri. Iya. Ternyata ada lagi yang lebih susah ya. Mengontrol rasa sadarnya ya. Iya, biar banyak orang yang sadar kalau sampah ini sebenarnya bukan perkara yang mudah gitu untuk dilakuin. Simpel kan, cuman buang sampah jangan sembarangan satu. Ya, karena beberapa orang juga nggak sembarangan jatuhnya, tapi lebih ke nitip ke meja orang, ya kan. Makan udah nyemil, ditinggal, sampahnya ketinggalan di situ. Betul, ya kan? Sering kejadian soalnya. Iya betul sekali, hampir banyak sekali orang agak sedikit cuek dengan masalah sampahnya. Padahal jelas sampah itu tanggung jawab kita, karena kita yang menghasilkan sampah itu. Siapa lagi ya kalau bukan kita. Nah ini kalau bicara faktor gitu, faktor dari sebenarnya kenapa sampah begitu mengganggu orang-orang ya kan. Kalau kita googling banyak sih faktornya. Nah bagi Bli Ganesha itu sebenarnya faktor yang paling kena ya ke anak muda yang sering bersinggungan sama kita. Apa tuh kira-kira? Jadi memang kembali tentu tadi ya rasa sadarnya yang memang belum terbentuk. Jadi mereka memang belum terbiasa melihat bagaimana kita mengelola sampah. Dan ini perlu edukasi yang cukup berat ya sebenarnya untuk menyadarkan masyarakat, anak-anak kecil kita sampai mereka muda untuk paham bahwa memang masalah sampah ini nggak selesai dengan membuang sampah pada tempatnya. Nggak mudah. Iya. Dan kita butuh proses yang lebih panjang, yaitu mulai mengelola sampah dari rumah tangga. Sederhananya mengelola itu tidak harus kita membuat sesuatu ya, tapi cukup memilah saja di rumah, masalah sampah sudah bisa selesai. Oke, sejauh ini gimana Bli Ganesha lihat? Sejauh ini memang dengan bertumbuhnya banyak komunitas-komunitas yang peduli dengan lingkungan, kita lihat memang kalau di media sosial kita lihat sudah semakin banyak orang yang bergerak untuk mengelola sampah, mulai dari sungai mereka, gerakan kegiatan bersih-bersih. Ada juga komunitas yang bergerak untuk bagaimana menanam pohon, menjaga lingkungan, gerakan plastik ditox, mengurangi penggunaan plastik. Sudah bertumbuh cukup banyak. Sekarang tinggal bagaimana kita mengelaborasi ya, mengkolaborasikan semua komunitas-komunitas ini sehingga permasalahan sampah selesai. Karena nggak cukup dengan bersih-bersih di jalan saja, sampah selesai. Terus habis bersih dibawa kemana? Nah, begitu juga kita mengurangi. Kita mungkin bisa mengurangi, tapi pabrik-pabrik besar terus menghasilkan sampah. Iya benar. Yang mau tidak mau harus kita gunakan lagi. Kemana bawa sampah kita? Sehingga muncullah ide kalau bagi kami itulah perannya bank sampah. Bagaimana mendorong masyarakat untuk memilah sampah, mengumpulkan sampahnya dan memiliki nilai ekonomi dari sampahnya. Iya, cuma sejauh ini orang pasti akan berpikir ya. Kira-kira kalau menerapkan hal yang baik itu, apa sih yang kita dapetin gitu? Nah, ini berat ya. Jadi, apa sih yang kita dapetin? Nah, iya dari pengelolaan sampah ya. Jadi kalau yang secara pribadi saya dapetin, saya udah dapat banyak sekali ya. Apa Jadi itu? salah satunya kita punya cukup uang untuk bisa liburan gara-gara sampah. Bahkan beberapa teman bahkan bisa beli kendaraan gara-gara sampah. Gara-gara sampah? Karena memang potensi ekonomi dari sampah cukup tinggi sekali. Hanya saja memang kita belum banyak yang tahu. Jadi kalau teman saya yang dulu kerja di pesiar bahkan meninggalkan pekerjaannya hanya untuk mengelola sampah. Artinya sumber penghasilannya pun sebanding dengan hal itu. Jika kita memang serius menekuni pengelolaan sampah. Jadi kalau anggapan orang kalau sampah itu bau, jijik, merepotkan, mengganggu, bisa dirubah mindsetnya kali ya Bli Ganesha saya, karena banyak manfaat yang sebenarnya bisa kita dapetin dari sampah itu sendiri. Betul gitu. sekali. Nah kalau masalah ini gimana cara bank sampah ini atau alasan deh yang paling besar sampai akhirnya orang merasa kalau oke, kita butuh bank sampah nih. Kembali lagi ya tadi bahwa yang terberat adalah mendorong kesadaran. Dan ketika dulu di awal-awal kita mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampahnya sembarangan atau ke sungai atau membakar sampahnya, muncul pertanyaan kemana bawa sampahnya. Dan pemerintah waktu itu belum sanggup mengambil sampah ke rumah-rumah warga tentunya kan, sehingga muncul ide bagaimana mendorong masyarakat untuk mau memilah sampahnya. Dan salah satu solusinya adalah bank sampah.
Di bank sampah ini yang diterima adalah sampah-sampah yang memiliki nilai ekonomi. Minimal ketika masyarakat sadar bahwa sampah ini ternyata memiliki nilai ekonomi, ada uangnya di sini, sehingga minimal mengurangi niatnya untuk membuang sampahnya dan bisa memilah dari rumah. Kita lihat ini ada plastik, ada sayur, kita pilah plastiknya, nanti bawa ke bank sampah dapat uang nih. Nah, jadi itu perasaan-perasaan yang muncul kita dorong untuk menyadarkan masyarakat mau memilah dari rumah tangga. Memang bank sampah tidak menjadi muara akhir ya, tetapi bagaimana bank sampah yang ada di desa-desa mendorong kesadaran untuk memilah sampahnya. Karena kalau kita edukasi saja, mungkin anak-anak kecil bisa kita edukasi. Betul. Tapi yang sudah dewasa, yang sudah punya pemikiran sendiri, yang sedang berkutat dengan masalah ekonomi, belum tentu bisa kita edukasi. Tapi dengan memberikan kesadaran sampahnya memiliki nilai ekonomi, yang pikir bisa menjadi salah satu solusi kita. Iya, cuman jangan sampai karena materi itu juga jadi alasan utama ya. Betul. Paling nggak dari niat sendiri, di dalam diri sendiri untuk bantu orang juga bumi kita supaya tetap terjaga kelestariannya. Iya, sepakat sekali ya. Betul ya. Sekali lagi deh untuk anak muda nih ya. Sebenarnya anak muda yang harus mereka lakuin gitu. Sekarang ini apa? Coba. Ketika kita ngomongin masa depan anak-anak muda ya, kadang-kadang anak-anak muda kan berpikir mimpinya cukup luar biasa untuk meraih kesuksesan di masa depan. Tetapi lupa berpikir jika lingkungan mereka rusak, mereka juga nggak punya masa depan. Jadi kesadaran ini yang kami dorong bahwa anak-anak muda kalau mau masa depan kamu bagus, kamu nggak bisa hanya berpikir diri sendiri. Kamu juga akan berpikir pada lingkunganmu. Karena pengaruh masa depanmu juga dipengaruhi oleh lingkunganmu. Iya, betul. Jadi itu perannya sebenarnya ya, bagaimana kita anak-anak muda yang punya masa depan tinggi harus terlibat untuk permasalahan lingkungan ini, menjaga lingkungan kita. Ya, wah luar biasa nih. Semoga anak muda denger ya. Paling nggak tersadarkan gitu. Jadi lebih ke menyederhanakan pikiran. Betul ya. Besarkan langkah. Iya. Oke, podcast hari ini segitu aja. Jangan lupa dicek terus ya di Instagram kita di @rri_pro2singaraja. Termasuk kepoin juga ya, cari tahu di YouTube channel kita di RRI Singaraja. Bye.